Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 11, kami akan mempresentasikan dengan materi support vector machine. Dengan beranggota kelompok dengan saya sendiri, Melisa Sahira, dan Miranda Dwi Wahyuni. Selanjutnya, jadi apa itu support vector machine? Support vector machine adalah salah satu algoritma pembelajaran mesin atau machine learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Namun, SVM ini lebih sering digunakan untuk tugas klasifikasi karena kemampuannya dalam menangani data dengan dimensi tinggi dan menghasilkan keputusan yang optimal. Lalu super vector machine ini diperkenalkan oleh Vapnik tahun 1992, disupport vector machine memenuhi 3 syarat utama sebuah metode PR, lalu robustness dan theoretically dan analisis, dan feasibility. Pada prinsipnya bekerja sebagai binary classifier. Saat ini tengah dikembangkan untuk multi-class problem dan struktur risk minimization. Lalu binary classification mengklasifikasikan data menjadi 2 kelas atau binary. Contoh model linear sederhana untuk binary classification diberikan persamaan seperti di bawah ini, yaitu fx sama dengan x kali w tambah b. Lalu suatu data dipresentasikan sebagai fitur vektor x dan terdapat bias b. Klasifikasi dilakukan dengan melewatkan data pad fungsi yang memiliki parameter. Lalu fungsi tersebut menghitung bobot setiap fitur pada vektor dengan mengalihkan parameter. Di sini terdapat gambar binary classification, yaitu ada kelas 1 dan kelas min 1 dan kelas plus 2. Di kelas plus 2 ini ada discrimination dan boundaries. Selanjutnya, super vector machine ini merupakan salah satu metode dalam supervised learning yang biasanya digunakan untuk klasifikasi seperti support vector classification dan regresi support vector regression. Dalam pemodelan klasifikasi, SVM memiliki konsep yang lebih matang dan lebih jelas secara matematis dan dibandingkan dengan teknik-teknik klasifikasi lainnya. Super vector machine ini juga dapat mengatasi masalah klasifikasi dan regresi dengan linear maupun non-linear. Lalu, SVM ini digunakan untuk mencari hyperplane terbaik dengan memaksimalkan jarak antar kelas. Hyperplane ini adalah sebuah fungsi yang dapat digunakan untuk pemisah antar kelas. Dalam 2D, fungsi yang digunakan untuk klasifikasi antar kelas disebut sebagai line Wiras. Fungsi yang digunakan untuk klasifikasi antar kelas dalam 3D disebut plane similarly. Sedangkan fungsi yang digunakan untuk klasifikasi di dalam ruang kelas dimensi yang lebih tinggi disebut hyperplane. Tahapan algoritma SVM ini yang pertama memvisualisasikan data, yang kedua meminimalkan nilai margin, yang ketiga mencari persamaan hyperplane, yang keempat memvisualisasikan hyperplane, yang kelima melakukan pengujian data, dan yang keenam melakukan klasifikasi. Cara kerja algoritma SVM ini ada 3 poin penting dalam SVM yang harus diketahui, yaitu yang pertama super vector adalah objek data terluar yang paling dekat dengan hyperplane. Lalu yang kedua ada hyperplane, yaitu garis pembatas yang berfungsi sebagai pemisah antara objek terluar atau super vector. Yang ketiga ada margin, jarak antara super vector dan hyperplane. Hyperplane ini yang memisahkan 2 kelas positif dan negatif. Di sini terdapat contoh kelas positifnya wedge hyperplane dan maximise the margin. Di sini terdapat X1 dan X2-nya. Decision boundary ini WTX sama dengan 0 dan negatif hyperplane ini WTX sama dengan min 1. Di sini terdapat super vektornya dan positif hyperplane-nya WTX sama dengan 1. Lalu hyperplane yang ditemukan SVM diilustrasikan seperti gambar di atas, posisinya berada di tengah-tengah antara 2 kelas. Artinya jarak antara hyperplane dengan objek-objek data berbeda dengan kelas yang berdekatan atau terluar yang diberi tanda bulat kosong dan positif. Dalam SVM, objek data terluar yang paling dekat dengan hyperplane disebut supervektor. Objek yang disebut supervektor ini paling sulit diklasifikasikan dikarenakan posisi yang hampir tumpang tindih atau overlap dengan kelas lain. Mengingat sifatnya yang kritis, hanya supervektor inilah yang diperhitungkan untuk menemukan hyperplane yang paling optimal oleh SVM. Optimal hyperplane based SVM. Margin D sama dengan minimum distance antara hyperplane and training samples.
Hyperplane yang paling baik diperoleh dengan memaksimalkan nilai margin. Hyperplane yang paling baik itu akan melewati pertengahan antara kedua kelas. Sampel yang paling dekat lokasinya terhadap hyperplane ini disebut supervector dan proses learning dalam SVM ini mencari supervector untuk memperoleh hyperplane yang terbaik. Lalu di sini terdapat optima hyperplane by SVM. Di sini ada kelas min 1 dan kelas plus 1. Di sini terdapat migraine. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Miranda. Baik, saya akan menjelaskan yaitu karakteristik supervector mesin. Adalah suatu teknik untuk melakukan prediksi, baik dalam kasus kualifikasi maupun regresi. SPM berada dalam suatu kelas dengan Artificial Neural Network atau ANN dalam hal fungsi dan kondisi permasalahan yang bisa diselesaikan. Keduanya masuk ke dalam kelas Supervised Learning. Secara prinsip, SPM adalah linear classifier, menerapkan strategi structural risk minimization. Pattern recognition dilakukan dengan mentransformasikan data pada input spek ke ruang yang berdimensi lebih tinggi, dan optimasi dilakukan pada ruang vektor yang baru tersebut. Prinsip kerja SPM pada dasarnya hanya mampu menangani klasifikasi dua kelas. Contoh kasus soal yaitu untuk mengerjakan soal detail, lihat kembali 6 tahap algoritma SPM, yaitu memvisualisasikan data, meminimalkan nilai margin, mencari persamaan hyperplane, memvisualisasikan hyperplane, melakukan pengujian data, melakukan klasifikasi. Tahap pertama yaitu dari data di atas terdapat 4 titik yaitu X1 dan X2, dan kelas ada 2 yaitu 1 dan min 1. Jika ditarik sumbu X dan Y, di mana X1 berada pada posisi horizontal atau sumbu X dan X2 berada pada posisi vertikal atau sumbu Y, maka 4 titik tersebut pada gambar ini. Tahap kedua yaitu meminimalkan nilai dengan rumus 1/2 W pangkat 2 sama dengan 1/2 W 2/1 tambah W 2/2 dengan syarat YI X1 kali W tambah B kurang 1 0 I sama dengan 1 2 3 dan seterusnya. YI X1 kali W1 tambah X2 kali W2 tambah B, yaitu hasilnya 1. Tahap ketiga yaitu sehingga ditemukan persamaan sebagai berikut. W1 tambah W2 tambah B1 untuk Y1 sama dengan 1, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1. Yang kedua yaitu ada min W1 tambah W2 kurang B, hasilnya 1. Untuk Y2 sama dengan min 1, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan min 1. Yang ketiga yaitu W1 kurang W2 kurang B, hasilnya 1. Untuk Y3 sama dengan min 1, X1 sama dengan min 1, X2 sama dengan 1. Yang keempat yaitu W1 tambah W2 kurang B, 1. Untuk Y4 sama dengan min 1, X1 sama dengan min 1, X2 sama dengan min 1. Tahap keempat yaitu langkah selanjutnya mencari nilai W1, W2 dan nilai B. Menjumlahkan persamaan 1 dan 2. W1 tambah W2 tambah B1 min 1 W1 tambah W2 kurang B1 2 W pangkat 2 sama dengan 2 W pangkat 2 sama dengan 1. Selanjutnya menjumlahkan persamaan 1 dan 3. W1 tambah W2 tambah B, hasilnya 1. W1 kurang W2 kurang B1 2 W1 sama dengan 2 W1 sama dengan 1. Menjumlahkan persamaan 2 dan 3. Min W1 tambah W2 kurang B1 W1 kurang W2 kurang B1. Hasilnya itu min 2B sama dengan 2B sama dengan 2, B sama dengan 1. Tahap kelima yaitu berdasarkan asumsi di atas bahwa kedua belah kelas terpisah secara sempurna oleh hyperplane.
Dua buah kelas tidak selalu terpisah secara sempurna. Hal tersebut menyebabkan constraint pada persamaan satu tidak terpenuhi, sehingga optimasi tidak terpenuhi dilakukan. Untuk mengatasi masalah ini, SPM dirumuskan ulang dengan menggunakan teknik soft margin. Soft margin dijelaskan dalam bentuk gambar. Tahap ke-6 yaitu nilai C yang besar berarti akan memberikan penalti yang lebih besar terhadap error klasifikasi tersebut. Pada umumnya, permasalahan data tidak dapat dipisahkan secara linear dalam ruang input. Soft margin SPM tidak dapat memiliki akurasi yang besar dan tidak menggeneralisasi dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan kernel untuk mentransformasikan data ke ruang dimensi yang lebih tinggi yang disebut ruang kernel yang berguna untuk memisahkan data secara linear. Secara umum, fungsi kernel yang sering digunakan adalah kernel linear, polinomial, dan radial basis function, yaitu RBF. Kelebihan SPM, generalisasi, kemampuan suatu metode, SPM, neural network, dan sebagainya, untuk mengklasifikasikan suatu pattern yang tidak termasuk data yang dipakai dalam fase pembelajaran metode itu. Kurse of dimensionality didefinisikan sebagai masalah yang dihadapi suatu metode pattern recognition dalam mengestimasikan parameter, misalnya jumlah hidden neuron pada neural network, stopping kriteria dalam proses pembelajaran, dan sebagainya. Dikarenakan jumlah sampel data yang relatif sedikit dibandingkan dimensional ruang vektor data tersebut. Selanjutnya, feasibility. SVM dapat diimplementasikan relatif mudah karena proses penentuan super vektor dapat dirumuskan dalam QP problem. Dengan demikian, jika memiliki library untuk menyelesaikan QP problem, dengan sendirinya SVM dapat diimplementasikan dengan mudah. Selain itu, dapat diselesaikan dengan metode sekuensial sebagaimana penjelasan sebelumnya. Kelemahan SPM yaitu sulit dipakai dalam problem berskala besar. Skala besar dalam hal ini dimaksudkan dengan jumlah sampel yang diolah. SPM secara teoretik dikembangkan untuk problem klasifikasi dengan dua kelas. Dewasa ini SPM telah dimodifikasi agar dapat menyelesaikan masalah dengan kelas lebih dari dua, antara lain strategi one versus rest dan strategi tree structure. Selanjutnya ini ada penerapan menggunakan Python. Outputnya yaitu visualisasi SPM dengan hyperplane. Prediksi kelasnya yaitu 1, min 1, min 1, dan min 1. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.